Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi nas-nas dari Al-Quranul Karim maupun ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tema sederhana, kesesatan pasca hidayah. Satu terjemah dari potongan hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam salah satu kitabnya, yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Ad-dhalalu ba'dal huda. Ad-dhalal artinya kesesatan, ba'dal huda pasca hidayah. Maksudnya apa? Kembali tersesat setelah sebelumnya mendapatkan hidayah. Lengkapnya dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma aqbahal faqr ba'dal ghina. Betapa beratnya kefakiran setelah kekayaan. Maksudnya betapa beratnya orang kembali menjadi fakir setelah sebelumnya dia menjadi orang yang kaya, penuh dengan kemudahan-kemudahan. Maka ini berat dirasakan. Sebelumnya dia barangkali punya mobil yang mewah, kemudian menjadi fakir, dia hanya berkata, itu mobil pernah dulu saya memilikinya. Atau dia mungkin ketika melihat rumah yang bagus, dia mengatakan, itu rumah saya. Sekarang kemudian dia tinggal di rumah petakan misalkan, dan kendaraan pun kemudian dia tidak punya, untuk mencari makan pun kemudian juga susah. Maka ini sesungguhnya berat dirasakan oleh siapapun yang ada di kolong langit ini. Namun yang menarik apa kata Nabi berikutnya atau dalam lanjutan hadisnya, wa aqbahu min dzalika, yang lebih berat lagi, yang lebih buruk lagi, bukan perkara harta, bukan perkara dunia yang remeh-temeh, kaya atau miskin, tidak. Apa yang lebih berat lagi? Ad-dhalalu ba'dal huda. Kesesatan setelah sebelumnya menjadi atau mendapatkan hidayah. Kembali tersesat. Sebelumnya sudah menggunakan hijab, kemudian dia lepas lagi, barangkali dengan alasan masih sayang ini, muka masih bisa dijual, kata orang sekarang masih menghasilkan cuan. Ini helai-helai rambut masih laku untuk dipertontonkan. Sebelumnya sudah mendapatkan hidayah, sebelumnya sudah sampai ayat-ayat Allah tentang hijab, dan kemudian dia pun mengamalkannya. Kemudian berikutnya, na'udzubillahi min dzalik, itu terlepas ayat-ayat tadi, dan dia kemudian kembali kepada kesesatan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bicara tentang kesesatan setelah mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya ini maknanya sangat-sangat luas. Bukan cuma terkait fenomena ada orang yang sebelumnya berhijab kemudian meninggalkannya, tapi ayat-ayat Allah ini sesungguhnya banyak. Ayat tentang sholat, barangkali di antara kita ada yang dulunya berkomitmen dengan sholat sudah sangat baik, kemudian sekarang terjadi futur lagi, sholatnya bolong-bolong lagi. Atau lebih lanjut lagi pada titik yang lebih bagus lagi, orang sudah berkomitmen dengan sholat berjamaahnya, walhamdulillah. Kemudian kembali lagi, dia menjadi bolong-bolong lagi sholat berjamaahnya. Atau kemudian ayat tentang sedekah, sebelumnya dia gemar bersedekah, namun akhir-akhir ini kenapa kemudian tidak punya gairah lagi untuk bersedekah. Maka maknanya banyak, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dan kita tadabburi firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. Shadaqallahul azim. Ceritakan, katakan wahai Muhammad tentang apa?
kepada mereka tentang orang-orang yang sudah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah. Ayat tentang hijab sampai kepada mereka, ayat tentang sedekah sudah sampai, ayat tentang sholat sudah sampai kepada mereka. Namun apa kemudian yang terjadi? Sudah sampai, mereka mengamalkannya, fansalakha minha, terjadi insilah. Kalau orang Arab ketika menyembelih kambing, kemudian setelah disembelih, kemudian apa berikutnya? Amaliyah alinsilah, menguliti, melepaskan kulit kambing dari badannya atau jasad kambingnya. Maka insilah dalam ayat ini maksudnya terlepasnya ayat Allah dari amaliyah ataupun seseorang yang sebelumnya mengamalkan ayat ini. Kemudian orang ini malah kemudian lebih mengikuti langkah-langkah syaitan. Bagaimana kabar orang ini? Fakana minal ghawin, termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, bicara tentang kembali tersesat pada titik yang lebih parah lagi, ini bukan sekedar tentang ketaatan dari kemudian ataupun kemaksiatan dari sebelumnya dia melakukan ketaatan. Pada titik yang lebih parah lagi adalah bicara tentang kekufuran dan bicara tentang keimanan. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang beriman, kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi, dan bertambah kekufurannya, maka orang ini apa? Tidak akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, tidak akan kemudian mendapatkan jalan atau petunjuk jalan yang lurus dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Atau bahasa kitanya adalah apa? Mempermainkan agama. Ya, bagi dia agama tidak masalah. Tidak masalah barangkali ada dua pasang orang yang akan menikah walaupun beda agama, beda akidah. Nggak apa-apa saya mah menikah walaupun beda akidah, yang penting mah punya visi misi yang sama. Misalkan visi misi bagaimana kalau akidahnya berbeda? Barangkali juga ada yang mengatakan tidak mengapa saya mah menikah walaupun akidahnya berbeda, yang penting mah misalkan sehidup sesurga. Ya, surga yang mana juga kalau kemudian akidahnya berbeda. Naudzubillah jamaah yang dirahmati Allah. Bicara tentang kekhawatiran kita kembali kepada kekafiran, maka kita sebagai seorang mukmin harus khawatir kembali kepada kekufuran, harus khawatir kembali kepada kemusyrikan. Mari kita lihat seorang Umar ibn Al-Khattab, bagaimana kita tahu nanti dalam bagaimana keadaan beliau ketika jahiliyah, kemudian ketika menjadi seorang muslim ketika jahiliyah, ya, termasuk dengan masyarakat jahiliyah melakukan apa? Kemusyrikan, menyembah berbagai macam berhala. Kalau kita lihat di dalam sirah, dalam fiqh sirah misalkan, berbagai macam berhala orang-orang jahiliyah buat. Ada yang terbuat dari batu, dari kemudian apa, sampai terbuat dari makanan, begitu. Nah, Umar melakukan hal itu semua. Tapi kita lihat ya before dan afternya. Afternya setelah masuk Islam, kita lihat ketika dalam potongan sirah yang sangat masyhur, apa terjadi? Ada mukalamah, dialog seorang Umar dengan sebuah batu yang namanya Hajar Aswad. Semua kita tahu, kita sepakat mencium Hajar Aswad adalah satu kesunahan. Bahkan kalau kita bisa lihat di dalam Al-Fiqhul Manhaji, kita melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Setiap tawaf kalau bisa mencium Hajar Aswad, sunnah kalau bisa, kalau tidak mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain dalam fikih Al-Fiqhul Manhaji misalkan, bahkan sampai kepada hukumnya bisa makruh ataupun kemudian haram, karena kemudian mengganggu orang lain. Nah, seorang Umar yang jelas kita tahu mencium Hajar Aswad adalah satu kesunahan. Umar mencium Hajar Aswad, tapi lihat setelah mencium Hajar Aswad apa? Umar mengatakan, aku sesungguhnya tahu
Anak, sesungguhnya engkau wahai Hajar Aswad, hajarun la tanfa wa la tadur. Engkau sesungguhnya hanya ya batu saja yang nggak bisa memberikan mudarat, yang nggak bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau enggak karena aku melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Masya Allah. Apa? Ini adalah satu kekhawatiran, kehati-hatian seorang Umar kembali kepada kekufuran. Tidak seperti sebagian dari kita, naudzubillahi min dzalik, merasa ataupun tadi mempermainkan agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang melihat ada fenomena orang barangkali tadi menggunakan hijab kemudian lepas lagi. Dia sebelumnya barangkali seorang artis sehingga kita kemudian mengeluk-elukannya. Maka kemudian sesungguhnya nasihat agama kita menyebutkan bahwa kalau kita ingin menjadikan suri tauladan, tentu yang paling utama adalah baginda Rasulullah, kemudian para sahabat, atau kalaupun kepada orang-orang yang hidup di masa kita, maka yang lebih aman adalah kita mencari inspirasi kepada orang yang baik, orang yang soleh, dan dia telah meninggal, bukan yang masih hidup. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Kita anggap kalau ada orang yang masih hidup itu adalah bagian dari perjalanan hidup dia, begitu. Karena kita nggak tahu bagaimana akhir dari kehidupannya. Bisa jadi dia berhijrah bagus, melakukan amal soleh, di akhir hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa yang mengambil contoh atau mengambil kemudian kebaikan, maka lihatlah, ambillah dari orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa inal hayy la yu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang hidup belum aman dari yang namanya fitnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita lihat asbab. Ada sebab-sebab, kita sampaikan satu dari sebab-sebab orang bisa kembali tersesat setelah mendapatkan hidayah. Apa di antara satu sebabnya, satu dan lain sebab, atau beberapa satu sebab dari beberapa sebab yang lain adalah apa? Hubbud dunia, karena cinta dunia. Maka apa kata Allah? Walladzina amanu, walladzina kafaru, atau perumpamaan atau dijelaskan tentang apa? Man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa yang kafir setelah sebelumnya beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi dia memperlihatkan kekafirannya karena terpaksa, sementara hatinya tetap berada dalam keimanan. Ini bicara tentang Ammar bin Yasir. Maka hal ini tidak mengapa sampai Ammar bin Yasir merasa menyesal sedalam-dalamnya sehingga Rasulullah menghampirinya membacakan ayat ini, sehingga dia kemudian menjadi menjadi nyaman kembali ya dengan nasihat Rasulullah dengan ayat ini. Tapi kita lihat, walakin man kafara sadran au bil kufri sadran, man syaraha bil kufri sadran, tapi yang memperlihatkan kekufurannya dengan terang-terangan bukan karena terpaksa, fa alaihim ghadabun minallah, dia atau mereka mendapatkan murka dari Allah, walahum adzabun azim, dan mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan dunia, lebih cinta dunia daripada akhirat. Kita tidak mentakyin, menentukan siapa dan siapa, orangnya siapa dan siapa, siapa bin siapa, siapa binti siapa, tidak. Tapi kalaupun kita ingin melihat mentakyin, sudah sangat jelas di dalam sirah bagaimana beberapa orang-orang yang tergelincir karena urusan dunia sehingga dia kembali kepada kesesatan. Kita lihat misalkan siapa, terakhir ini kita angkat
Ada seorang yang soleh, alim, abid di zamannya Nabi Musa, namanya Bal'am. Ya, seorang yang soleh, ahli ibadah, seorang yang mujabud da'wah, yuqaddimunahu fi syada'id dalam sirah. Dia kalau berdoa maka diampuni doanya, kalau berdoa diijabah doanya. Kemudian banyak orang yang datang kepadanya mengeluhkan masalah-masalah, minta nasihat dan lain sebagainya. Satu waktu ada pengusaha yang zalim. Dia merasa terusik dengan kehadirannya seorang penyuruh kebaikan, Nabiullah Musa. Sehingga apa? Penguasa yang zalim ini minta kepada Bal'am untuk mendoakan keburukan kepada Nabiullah Musa. Tapi tentunya seorang Bal'am adalah orang yang alim, abid, tidak mau. Dia mengikuti ajaran Nabiullah Musa. Namun kemudian apa yang dilakukan oleh penguasa yang zalim ini? Terus mendekati Bal'am, minta agar Bal'am mendoakan keburukan untuk Nabiullah Musa dengan iming-iming materi dunia. Sehingga apa? Bal'am pun lebih condong kepada penguasa yang zalim ini dan akhirnya mendoakan keburukan untuk Nabiullah Musa. Namun ketika mendoakan keburukan dengan makar Allah, lidahnya kemudian berbalik. Bukan keburukan ditujukan untuk Nabiullah Musa, tapi untuk penguasa yang zalim ini, Bal'am. Contoh yang lain terakhir, di zaman baginda Rasulullah kita juga tahu ada seorang bernama Tha'labah, juga seorang yang soleh, sholatnya rajin, komitmen dengan sholat berjamaahnya. Namun dia mengeluhkan kefakiran, datang ke Rasulullah, ya Allah, ya Rasul, berikan atau doakan kepada Allah, aku ingin harta. Rasul pun apa kata Rasul? Tidak ya Tha'labah, qalilun tu'addi, sedikit tapi engkau syukuri lebih baik daripada banyak tapi engkau enggak bersyukur. Itu nasihat Rasul pertama. Tapi tetap Tha'labah ini minta kepada Rasulullah untuk kemudian minta agar Rasul memintakan doa kepada Allah agar Tha'labah diberikan rezeki. Akhirnya Rasul pun mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuq Tha'labah malan. Ya Allah, berikan rizki untuk Tha'labah ya Allah. Maka Tha'labah pun dimulai dia punya 2 ekor kambing sepasar, kemudian beranak pinang sehingga kambingnya banyak, menjadi orang yang kaya. Namun dalam satu waktu terjadi fitnah. Apa? Yang tadinya sholat berjamaahnya rajin menjadi jarang-jarang. Rasul absen, banyak bolongnya. Sampai pada titik kemudian dia tidak datang ke masjid Nabi kecuali untuk hanya sholat berjamaah saja. Sampai pada titik sholat Jumat saja. Sampai pada titik sholat Jumat pun dia tidak hadir. Akhirnya apa kata Rasul? Ya waihah Tha'labah, ya waihah, celaka Tha'labah, celaka. Karena apa? Hubbud dunya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.